kesakitan melahirkan itu karena dosa. Ada orang menderita itu karena dosa. Ada orang setelah dibenarkan, kita memperoleh sanctification, kita dikuduskan, kita dipindahkan ke sana. Kita kudus, langit dan bumi membuktikan bahwa Allah kita itu mengasihi kita. Gitu ya. Oke. Saya mau bertanya juga, minta kejelasan tentang penjelasannya, karena saya sering bingung itu penjelasan tentang Sheol, Hades, dan Firdaus itu, karena sering dibahas itu, tapi saya belum masuk itu, Kak. Apakah Kakak boleh menjelaskan? Iya. Sheol, Hades, Firdaus. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Sheol itu bahasa Ibrani. Sheol itu bahasa Ibraninya dari neraka. Hades itu bahasa Yunaninya dari neraka. Firdaus itu juga adalah sebenarnya surga, ya, dalam pengertian tempat penantian atau dada Abraham. Paradisos, ya, paradise. Ya. Jadi ada memang kelompok yang menafsirkan bahwa Firdaus dan surga itu sama saja, tapi saya adalah golongan orang yang percaya kepada tempat penantian itu. Jadi Sheol itu adalah bahasa Ibraninya neraka, Hades adalah bahasa Yunaninya. Jadi ketika kita mati, kita tidak percaya pada Yesus, kita akan ditempatkan di Tartarus, tempat penantian. 2 Petrus 2 ayat 14. Ya, kita akan ditempatkan di Tartarus. Orang yang percaya kepada Yesus itu akan ditempatkan di Firdaus, tempat penantian sebelum masa penghakiman. Dan ketika Kristus datang menghakimi, dia menghakimi kita, maka setelah selesai masa penghakiman itu, orang yang ada di Firdaus akan ditempatkan di surga, langit dan bumi yang baru, dan orang yang tidak percaya Yesus akan ditempatkan di Sheol atau Hades itu. Jadi Sheol, Hades itu adalah tempat yang sama, hanya perbedaan bahasa saja. Seperti neraka dalam bahasa Indonesia dan hell dalam bahasa Inggris. Jadi Sheol itu Ibrani, Hades itu Yunani. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya, saya sangat puas. Oke, Ya, terima kasih. Ya, oke. Yap. Terus ya. Oke, silakan Anggiat, Pak Anggiat tadi on game ya. Puji Tuhan. Iya. Ya, salam Kak Elia ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya seorang rohaniawan, tetapi Pak Bredo. Iya. Saya cukup tertarik dengan statement dan penjabaran dari Kak Elia Meron ini. Jadi gini Kak, yang saya mau tanya ke Kakak pandangan ya, karena saya memang orangnya agak kritis tentang firman Tuhan. Jadi yang mau saya tanya begini, ada beberapa rohaniawan atau katakanlah bagian dari kita Kristen menyatakan bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa roh, dan satu-satunya orang yang penuh Roh Kudus ditandai hanya dengan bahasa roh. Nah, saya tidak setuju dengan pandangan ini, karena menurut firman Tuhan yang saya pelajari bahwa dalam Matius pasal 7 misalnya ayat 20 dan seterusnya, Yesus berkata, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Jadi kalau menurut pandangan saya, orang penuh Roh Kudus ditandai dari buahnya, ya, seperti di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a, buah roh ialah, ya kan, seperti itu. Jadi menurut Kak Elia seperti apa? Gitu? Minta pandangan saja. Iya, betul. Ya, kita harus bedakan dipenuhi Roh Kudus oleh karena dia dimeteraikan di dalam baptisan api sama orang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Silakan. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ingat ya teman-teman, Pentakosta itu hari ke-50. Hari Pentakosta dulu baru Roh Kudus itu turun. Bukan ketika Roh Kudus itu turun baru disebut Pentakosta, bukan.
Ya, tapi pada hari ke-50, pada hari Pentakosta turun Roh Kudus. Jangan kebalik. Jadi bukan Roh Kudus turun baru disebut hari Pentakosta. Itu salah. Ya. Nah, itu saya hanya mengingatkan saja. Nah, di Kisah Rasul 2 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tempat mereka duduk tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, jadi orang berbahasa roh, berbahasa lidah itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Karena ada masanya mereka tidak lagi berbahasa roh. Saya mungkin di gereja berbahasa roh, tapi setelah pulang dari ibadah saya tidak lagi berbahasa roh. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi bukan berarti saya tidak lagi memiliki Roh Kudus. Nah, jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, karena itu bagian dari karunia roh. Dan bedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika Nabi mengatakan perkataan yang datang daripada Allah, dia dikatakan dipenuhi Roh Kuduslah Musa, dipenuhilah Roh Allah untuk Daud. Kemudian Roh Allah menaungi Elia, Roh Allah menaungi Yeremia. Apakah mereka berbahasa roh? Tidak. Mereka berkata-kata hikmat kepada bangsanya. Mereka memperkatakan apa yang mau Tuhan kehendaki kepada bangsa itu. Ya, jadi bahasa roh itu sebagai karunia atas kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkarya di atas mereka. Berbeda dengan Roh Kudus sebagai tanda yang memang diberikan untuk kita untuk dimeteraikan sebagai milik Allah. Makanya Yesus berkata, "Aku akan mengutus penghibur yang datang kepadamu yang keluar dari Bapa, yang akan senantiasa menyertai kamu sampai selama-lamanya." Itu Roh Kudus. Jadi kalau ada orang tadi betul Bapak katakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya dari buahnya lah kita bisa mengenal iman mereka. Percuma kamu mengaku saya bisa berbahasa roh, saya bisa bernubuat, tapi tidak ada kasih di dalam engkau, itu tidak berguna. Bukankah Rasul Paulus berkata, alangkah lebih berguna bagiku berkata-kata sedikit dengan bahasa manusia daripada berkata-kata banyak dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat, untuk menginjili jemaat di dalam kepelbagaian bahasa dan variansi umat. Oleh karena itu, bahasa roh itu tidak dipandang sebagai sebuah kewajiban bahwa ketika kamu tidak bisa berbahasa roh maka kamu tidak ada Roh Kudus. Itu sesat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab tidak berbahasa roh. Ya. Nah, jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia berhikmat. Ada dua hal yang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya. Yang pertama, dia sangat mencintai firman Allah. Dia sangat mencintai kitab suci. Dia memiliki rasa penasaran untuk mengetahui apa yang dia percayai. Ingat, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur untuk kita, untuk menginsyafkan kita akan dosa. Dan dosa kita itu akan diinsyafkan melalui apa? Roh Kudus atas apa? Pengetahuan kita tentang firman. Itu yang pertama. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia semakin cinta kepada firman Tuhan. Yang kedua, dia semakin cinta untuk melakukan dan taat. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakan. Gitu loh. Jadi bahasa roh itu tidak menjadi tolok ukur orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Itu hanya tanda bahwa Roh Kudus berkarya bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Waduh, thank you Pak Fredo. Gitu ya. Ya, thank you Kak. Satu lagi nih Kak. Jadi memang kan kita kalau belajar ya konteks karunia roh atau bicara Roh Kudus itu kan spesifiknya di Kisah Rasul pasal 2, 1 Korintus pasal 12 dan Korintus pasal 14. Jadi saya pelajari di pasal 14. Paulus katakan saya lebih bagus mengucapkan 5 kata yang berarti atau yang punya makna daripada 1000 bahasa roh. Itu sia-sia aja dikumandangkan di udara. Jadi berdasarkan itu Kak Elia, ini pandangan saja ya. Nanti ada saya pertanyaan lanjutan, tapi saya fokus di sini dulu. Bahwa pandangan saya orang yang penuh Roh Kudus tidak
diwajibkan atau dimutlakkan ditandai dengan bahasa roh. Begitu ya Kak ya? Itu jelas sekali, memang harus begitu. Jadi bahasa roh itu adalah karunia roh kepada siapa roh itu mau mengaruniakan. Untuk tujuan apa? Penginjilan. Ya. Ada memang bahasa roh yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat harus yang dimengerti dalam pengertian senulalia. Makanya ada orang diberikan karunia untuk berbahasa roh, ada juga yang untuk menafsirkannya. Karena memang tujuan bahasa roh ketika digunakan di dalam pertemuan jemaat adalah untuk membangun jemaat. Tapi ada juga bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, ya. Misalnya 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu tidak boleh digunakan di dalam jemaat. Itu harus digunakan dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Misalnya ketika kita menangis, itu kita berbahasa roh. Karena mulut kita tidak berucap, tapi roh kita mengetahui apa yang disampaikan kepada Bapa kita. Atau mungkin dengan vokal-vokal apapun yang tidak kita mengerti. Atau mungkin tidak ada yang mengerti yang mendengarkan, tapi kita gunakan dalam pertemuan pribadi. Itu kalau digunakan untuk membangun dirinya sendiri, itu mantap. Tapi jangan gunakan dalam pertemuan jemaat agar tidak menjadi batu sandungan. Itu prinsip yang Alkitab gitu. Thank you Kak ya. Berarti saya paham ya. Ya, begitu. Ini satu lagi Kak Elia, satu lagi ya. Saya memang setiap hari buka room rohani, room konseling, dan juga membuka sesi kayak Kak Elia juga sih ya, tanya jawab ringan. Tapi seminggu belakangan saya dicecar dan diserang oleh kelompok yang menamakan diri murid Yesus Kak. Jadi mereka menamakan diri murid Yesus, tapi mereka menolak Sang Bapa, mereka menolak juga Roh Kudus. Jadi tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Jadi Allah yang Esa itu ya Yesus itu. Jadi artinya yang Yahweh ya di dalam terjemahan orisinil daripada Alkitab yang diterjemahkan di terjemahan baru sebagai Tuhan huruf besar semua. Nah itu menurut mereka adalah iblis, dan kelompok ini juga menolak yang namanya gereja dan juga gelar pendeta ya, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Kak Elia? Apakah Kak Elia sudah pernah Jadi itu adalah orang-orang Marsion, itu golongan Marsion, menolak Allah perjanjian lama dan menolak Roh Kudus. Ya, jadi mereka hanya percaya kepada Yesus saja. Ya, mereka membeda-bedakan Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru. Padahal kita tidak bisa mengenal Dia yang menyatakan dirinya di perjanjian baru kalau kita tidak mengenal Dia yang ada di perjanjian lama. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa banyak manusia atau penyesat yang akan datang di akhir zaman. Tapi itu harus terjadi agar semakin nyata, ada yang tahan uji, ada yang tidak. Maka kita begini Pak, room-room yang benar ini, kita harus setia untuk mengajarkan hal-hal yang setia, yang benar bagi setiap orang. Agar tidak banyak domba yang disesatkan. Yes. Karena ingat, kita diselamatkan oleh karena iman. Kalau imannya sudah salah, mungkinkah penyembahannya benar? Mungkinkah praktik hidupnya benar? Perbuatan itu adalah buah dari iman. Kalau imannya sudah salah, mungkinkah terlahirkan buah yang benar dari iman yang salah itu? Gitulah. Never. Jadi memang kita harus semakin semangat, dalam artian semakin sering mewarta. Ya meskipun kita sebenarnya tidak mendapat apa-apa ya, tapi panggilan itu harus dihidupi. Makanya seorang Kristen itu harus melayani. Begitu ya. Ya, jadi di sisi lain memang ada banyak yang mereka serang untuk golongan kita yang katakanlah percaya sungguh kepada Tritunggal ya. Dan kita kan masih menganut paham gerejawi, masih menganut yang namanya persembahan. Nah, jadi bagi mereka ini adalah penipuan seperti itu. Nah, jadi makanya saya sendiri mau menanggapinya seperti apa gitu, karena
menurut mereka yang di perjanjian lama itu semuanya itu rancangan setan, termasuk Maliaki 3:10. Dan di perjanjian lama itu Nahum 1 ayat 3 itu menjadi malapetaka buat mereka bahwa sebenarnya Allah itu panjang sabar, besar kuasa, tapi tidak satu kesalahan pun dilepaskan dari penghukuman. Tetapi di sisi lain perjanjian baru berbeda, Yohanes 3:16 ya kan. Nah, jadi bagi mereka Allah yang benar itu hanya yang Yohanes 3:16, Allah kasih dan seterusnya. Nah, inilah yang membuat saya bingung sendiri sebenarnya, karena memang belum banyak apologet yang membahas tentang ini gitu loh Kak. Ya, iya, kita bisa mulai, kita buat video-video yang menyinggung mereka, kita buat tapi kalau teman-teman yang mendengarkan memang memiliki hikmat, mereka akan tahu mengidentifikasi kalau mereka sudah berkata-kata seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu udah nggak benar. Itu penyesalan Pak. Ya, karena kasih karunia Bapa di dalam perjanjian lama itu ditunjukkan melalui Taurat, dia menekankan keadilannya. Tapi di perjanjian baru dia menekankan kasihnya. Allah yang adil, Allah yang kasih. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan Allah itu kasih? Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya Yesus menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa kalau tidak di perjanjian lama? Perjanjian lama yang berbicara tentang pengampunan dosa dengan penumpahan darah. Bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah penggenapan. Jadi Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari mana mereka bisa tahu Allah itu kasih? Kalau mereka tidak tahu apa wujud kasih itu. Wujud kasih itu adalah kematian Kristus untuk menumpahkan darahnya. Untuk apa? Pengampunan dosa. Dari mana kita tahu bahwa penumpahan darah untuk pengampunan dosa? Perjanjian lama. Allah yang satu, yang sama dan setia, yang memberikan janji itu. Jadi Kristus menggenapi itu di perjanjian baru. Jadi kalau memang dikatakan mitologi ya. Iya, itu salah sekali. Ya. Iya. Gitu. Oke, makasih Kak ya. Jadi saya ya merasa ini juga sih ya, ada sedikit pencerahan dengan golongan mereka itu namanya tadi Marcionisme ya. Marcionisme. Jadi saya bisa pelajari lebih ini nanti ya. Karena memang hari-hari ini saya dicecar setiap hari dan disebut sebagai inilah kelompok pembunuh para nabi, seperti itu loh nyanyinya. Jadi mereka anti dengan kita nyanyi memuji Tuhan. Iya, makanya Bapak perlu mengikat diri kepada kita orang apologet ini. Karena saya tidak membeda-bedakan ya Pak, tapi cara orang berkhotbah pendeta dengan cara orang berapologetika itu beda. Ya. Orang berapologetika dengan orang berkhotbah itu beda. Orang berapologetika itu jauh lebih kritis karena yang dilawan yang tidak percaya. Kalau orang berkhotbah, dia menyampaikan, meneguhkan yang sudah percaya. Dan orang-orang Marcion itu tidak percaya. Jadi kalau kita orang-orang yang biasa bertemu dengan seperti Bapak yang konseling dan lain-lain gitu kan, itu mungkin gimana ini gitu. Tapi kalau dengan apologet ya, itu sebentar ditepis oleh mereka gitu. Saya percaya bahwa Bapak punya panggilan memang untuk menguatkan orang-orang yang sudah percaya, karena panggilan saya pun begitu, tapi cara saya berbeda apologetika. Kita semua punya panggilan masing-masing. Saya tidak lebih unggul dari Bapak, Bapak tidak lebih unggul dari saya. Kita sama di hadapan Kristus. Tapi strategi itu penting untuk menelanjangi siapa mereka. Yaitu para... Ya, jadi gini Kak Elia, jadi yang Kakak bilang tadi benar banget. Saya memang selama ini mengikat diri dengan para apologet, tapi sudah 6 bulan ya saya mundur dari dunia apologet. Jadi dulu kalau akun apologet saya ya bukan nama sebenarnya karena agak riskan gitu kan. Jadi saya beralih ke ya apa adanya saya dan melayani dengan apa adanya, tidak lagi di apologet. Tapi setelah saya lihat Kak Elia Miron ini berani on cam berapologet, ini luar biasa. Ini mirip-mirip Kak Mikana juga kan begitu. Ya, jadi apalagi kan Elia Miron ini kan seorang pria yang masih sangat muda, yang menurut saya masih sangat muda ya dibandingin saya. Nah, jadi menurut saya memang saya harus mengikat diri kembali kepada apologet. Tapi para apologet ini kadang-kadang ketika kita minta pandangan gitu,
kita dianggap seperti penanya-penanya pada umumnya gitu loh. Nah, di situ kita kurang respectnya. Jujur aja baru kali ini saya dapat jawaban yang menganggap bahwa saya memang bukan sekedar penanya yang mau menyudutkan hostnya begitu loh. Ya, itu orang-orang yang tendensius banyak yang begitu, Pak. Ya, oke deh, makasih. Tapi untuk sabar, Pak. Kan Alkitab kan bilang sabarlah kamu kepada saudaramu. Udah. Kan waktu Tuhan itu yang terbaik. Ada saatnya Bapak dipertemukan dengan yang tepat. Mungkin bukan saya, mungkin nanti yang lain. Tapi itu buah kesabaran. Oke. Iya. Pokoknya ya saya sebenarnya sudah lama yang ngikutin Bro Elia Miron ini, tapi baru kali ini boleh gabung di Komal ini, dan ya kalau berkenan disenggol lah ya, karena kita satu basis lah ya, satu basis kerohanian. Ya, kalau boleh. Ya, sudah. Ya, makasih Elia Miron ya. Oke, Elia Miron, makasih untuk kesempatan ini. Saya off cam dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik, Tuhan berkati selalu ya. Oke, silakan Rina Bululu. Ada yang mau kamu tanyakan? Rina? Halo? Oke, Rina Bululu tidur mungkin. Atau bagaimana Rina? Halo Kak Elia. Ya, silakan. Ada yang mau kamu pertanyakan? Random aja nih Kak ya. Sebenarnya aku mau bertanya mewakili teman aku juga. Jadi dia itu awalnya Kristen. Cuman karena dia menikah sama orang yang non-Kristen, Muslim lah ya kan, terus cerai pisah karena ada masalah, terus dianya pengen kembali lagi ke agamanya di awal. Apakah itu masih diterima sama Tuhan atau bagaimana ya Kak? Tentu dia diterima. Ya, kita buka ya di dalam ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi ini ceritanya kalau dia sudah murtad tapi pengen kembali lagi menjadi, kamu mute dulu ya. Oke. Ini ceritanya mungkin ketika dia sudah murtad tapi dia pengen kembali lagi menjadi Kristen. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai itu? 2 Timotius 2 ayat 13 ya. 2 Timotius, surat anak rohani Paulus ya, ayat 13. Dikatakan begini, ayat mulai dari ayat 11. Benarlah perkataan ini ya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jadi dikatakan di sini, jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Jadi kasus dari temanmu ini adalah dia sudah sadar akan dosanya bahwa dia tidak boleh menyangkal Tuhan Allah yang menghidupkan dia. Allah yang sejati, Allah yang benar. Maka dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, apakah dia bisa kembali diterima? Bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Karena memang dia memilih untuk setia kembali. Loh, dia kan pernah tidak setia. Walaupun dia tidak setia, Allah tetap setia di dalam kasih-Nya. Jadi adalah sebuah sukacita kalau dia datang kembali kepada Tuhan. Apakah dia diterima? Dia diterima. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak Tuhan yang membenci kamu karena dosa-dosamu. Tidak. Justru dia datang karena dia mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Gitu. Cuma tergantung gereja. Bagaimana gereja? Apakah dia dibaptis ulang lagi? Atau mungkin hanya diterimakan saja? Itu tergantung gereja di mana dia berjemaah. Begitu. Atau Pak Bulolo ada yang mau Pak Anggiat ada yang mau ditambah mengenai hal ini Pak? Silakan. Ya, boleh ya, makasih.
Kak Elia. Jadi benar apa yang disampaikan tadi oleh Kak Elia Meron. Jadi memang kita pernah belajar ya suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil, bahwa ada seorang anak, ya anak bungsu, yang menghura-hurakan atau mempoya-poyakan apa yang diwariskan oleh ayahnya. Ya, dan si abangan atau si kakaan yang paling tua itu dengan setia mendampingi ayahnya ke ladang dan seterusnya. Tapi si bungsu ini foya-foya, dia habiskan semuanya sampai akhirnya dia melarat makan makanan babi gitu ya. Tapi ketika dia kembali, setelah dia meniadakan bapaknya dan yang menjadi bagiannya sudah dihabiskannya, tapi sang bapak ketika si anak ini kembali, sang bapak menerima dengan sukacita, bahkan berpesta. Maka si abangnya tadi merasa nggak senang, wah ini nggak bener ini. Aku aja yang setia dari dulu mendampingi bapak, nggak pernah semeriah ini untuk sukacitaku. Tapi kenapa kok untuk si ade ini begitu meriahnya? Padahal dia sudah berkhianat sama bapak gitu loh. Nah Yesus katakan apa? Demikianlah Bapamu yang di surga terhadap kamu, hai kamu orang jahat gitu loh. Nah jadi Timotius juga sampaikan tadi, yang disampaikan sama Kak Elia itu benar banget. Ya, Allah itu setia meskipun suatu saat kita jatuh kepada titik tidak setia, maka akan tiba saatnya ya kita mau kembali lagi, ya dia tetap setia, sini saya peluk gitu. Ya makasih Kak Elia kesempatannya. Saya mau menangis mendengar itu. Betul sekali ya. Jadi bapak kita itu bukan bapak yang melihat kamu di dalam dosamu dia merasa jijik dengan kamu, no. Dia datang, come to me in the Jesus Christ name. Di dalam nama Yesus kamu datang sama saya gitu. Di dalam Yesus itu yang kuberikan bagimu, itulah kamu berkenan bagiku. Jadi beriman kepada Yesus itu adalah tanda kerendahan hati, bahwa memang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang dan percaya kepada Yesus, kita dilayakkan di dalam Dia. Jadi sampaikan kepada temanmu, kalau temanmu ada mendengar di sana, atau mungkin tidak disampaikan, bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, dan kamu harus kembali mendeklarasikan dirimu sebagai miliknya di dalam gereja. Gitu ya, Rina? Oke Kak, makasih penjelasannya. Terus satu lagi nih Kak, aku mau bertanya. Pertobatan itu apakah ada batasnya? Apakah Tuhan itu bisa jenuh juga dengan pertobatan yang kita lakukan? Tidak. Yesus mengatakan, berapa kalikah kamu harus mengampuni? Yesus berkata 70 kali 7 kali. Ya artinya adalah selama kamu bisa mengampuni, kamu harus mengampuni. Seumur hidupmu kamu harus mengampuni. Tuhan itu pun begitu. Tapi beda ya, orang yang dengan motivasi hati bertobat tetapi jatuh bangun dengan orang yang mempermainkan Allah. Galatia berkata, jangan sesat, jangan membiarkan Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Itu terlihat dari mana, apa perbedaannya dari motivasinya. Kalau orang motivasinya, Tuhan saya mengakui dosa saya pengen bangkit kembali. Tapi suatu hari dia jatuh lagi, kemudian dia berdoa lagi demikian. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tapi motivasinya benar-benar rindu untuk bertobat secara penuh, untuk menjadi sama seperti Kristus, itu akan diselamatkan. Tapi kalau orang yang ya udah, karena dia ngomong seperti itu menjadi tanda bahwa Roh Kudus tidak menghidupi dia, tidak menginsyafkan dia akan dosanya. Karena Roh Kudus sudah keluar dari dirinya. Ya, jadi semua terlihat dari motivasi. Ada orang yang berenang-renang di dalam dosa, ada yang sedang berjuang mengarunginya. Berbeda itu. Ya. Oke Kak, makasih penjelasannya. Oke, Tuhan berkati Rina ya. God bless. Oke Kak. Oke, silakan Ras. Ada yang mau kamu sampaikan, Ras? Oke Kak Elia, terima kasih atas kesempatan yang kakak berikan. Ya. Pertama, aku sangat tertarik ya yang barusan yang kakak Elia ceritakan tadi
tapi mohon lebih diluaskan lagi pengertiannya tentang ada orang yang berenang-berenang di dalam dosa dan ada orang yang lagi berjuang nih untuk mengarungi dosa. Itu gimana ya Kak Elia? Iya, gini, itu terlihat dari motivasinya. Ada orang yang memilih berenang-renang itu ketika kamu melihat bebek, ya, kamu campakkan dia ke air atau ke kolam, dia akan memilih berenang-berenang karena dia suka di sana. Tapi ketika kamu masukkan ke sana kucing, dia akan berusaha untuk keluar, meskipun dia susah. Tapi dia berusaha, motivasinya, aku tidak mau di sini. Dia mau keluar. Berbeda dengan bebek yang melempar ke sana. Dia akan berenang-renang, dia menikmati itu, air itu. Itulah orang, ya saya mute dulu. Nah, itulah perbedaan motivasi itu. Jadi orang yang berenang-renang di dalam dosa itu seperti bebek itu. Tapi orang yang jatuh di dalam dosa, tapi berusaha keluar dari sana, namun seringkali gagal, itu motivasinya berbeda. Jadi kita harus bedakan itu. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Orang yang berjuang untuk keluar sama orang yang memilih untuk berenang-renang. Seperti bebek yang ya ketika dia jatuh ke dalam air, dia berenang menikmati, dia happy di dalam air itu. Sedangkan kalau kamu lempar kucing ke dalam, dia berusaha cari di mana tempat agar saya bisa keluar dari sini. Meskipun dia sering kali gagal menjangkau tangkai pohon dan lain-lain, kucing itu tetap berjuang karena motivasinya apa? Aku nggak mau di air ini. Orang pun begitu, dia berusaha untuk keluar dari dosa, tetapi karena dia hatinya tidak mau di dalam dosa, tapi seringkali gagal. Tuhan melihat usahamu itu. Berbeda dengan ya udah nggak apa-apa, santai aja, berenang aja, gitulah. Itu motivasinya berbeda, gitu ya. Oke Kak Elia, gini kan, aku langsung contohkan sama diriku sendiri aja, sama akunya sendiri kan Kak gitu. Terkadang ya benar seperti yang Kakak bilang tadi, kita udah ngerasa nih kita ada di dalam dunia dosa kan gitu, dan di situ saya pribadi udah berenang untuk nggak mau lagi lah di sini kan gitu, dan finally ya memang berhasil keluar dari zona itu, tapi untuk sementara gitu Kak. Tapi di esok harinya jatuh selalu lagi. ada aja jebakan yang akhirnya menjatuhkan aku ke sama gitu. Itu apanya yang salah Kak? Iya, motivasimu aja kurang diperkuat. Pendengaran akan firman itu kurang kuat. Karena saya pun begitu bro. Saya bilang, Tuhan saya pokoknya besok nggak melakukan penipuan lagi. Tuhan saya besok nggak boleh lagi melakukan dusta. Tapi besok-besok satu minggu lagi kita lakukan itu. Gitu loh. Iya. Itu namanya jatuh dalam dosa, betul. Itu terjadi. Tapi kan motivasi kita tidak mau untuk di sana, nyaman di sana. Tapi kita pengen keluar. Tapi jatuh selalu. Iman itu proses. Ya, nggak ada yang Superman, nggak ada yang superhero. Ketika kamu bilang, Tuhan, aku harus berubah. Besok kamu sampai kamu mati tidak melakukan lagi. Ya, ada yang seperti itu. Nggak ada yang instan. Tapi itu proses. Bagaimana memperkuat amunisi proses itu? Pendengaran akan firman. Tumbuh di komunitas yang benar. Mencari teman yang benar. Ya, mulai menjauhi hal-hal yang mendorongmu melakukan itu lagi. Gitu. Kamu pengen, Tuhan saya nggak mau merokok lagi lah. Itu dosa. Tapi temanmu perokok semua. Oh, itu namanya bukan mau berubah itu. Kamu harus mau meninggalkan itu. Gitu. Tuhan saya nggak mau bergosip lagi lah sama orang ini. Tapi kamu tetap bergaul sama mereka. Ya gimana kamu mau berubah? Meskipun kamu ngomong, saya harus ini. Tapi ketika kamu gosipnya agak enak dikit, mantap dikit, ngejerongos juga ke dalam. Jadi kita sendiri sebenarnya yang memancing penyakit kita sendiri gitu. Karena kita merasa sayang meninggalkan sedapnya dosa itu. Tapi itulah yang Yesus katakan sebagai pemikulan salib. Memikul salib. Yang memikul salib meninggalkan kenikmatan dunia dan juga beriman kepada
apa yang Kristus perintahkan. Makanya dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Begitu. Jadi Tuhan melihat hatimu. Kalau memang kamu benar-benar berubah, ada suatu saat kamu mengatakan I win. Tapi kalau kamu memang ingin memilih untuk berenang-renang, Tuhan tahu itu, karena Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Bisa saya tambah sedikit Kak? Ya, silakan Pak Anggia. Iya. Untuk Bang Ras ya. Jadi yang disampaikan Kak Eli itu udah rinci banget, udah jelas banget. Analogi jatuh ke air kolam itu sudah benar-benar perfect ya. Cuman tergantung orang yang mendengar dan menerimanya ya. Jadi ada studi katanya begini, jatuh pasti tidak ada yang namanya disengaja. Aduh aku jatuh nih, tapi sengaja jatuh, nggak ada. Jatuh pasti unsur tidak sengaja gitu. Tapi kalau namanya jatuh ke dalam dosa, sama, nggak sengaja. Tapi kalau yang namanya hidup dalam dosa, ya udah tahu, misalnya nyabu itu dosa, masih aja kan gitu ya. Nah jadi Paulus katakan dalam Korintus ya, jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulanmu itu seperti yang Kak Elia bilang tuh, ya udah tahu orang tukang gosip masih berteman, ya ngegosip. Udah tahu mau berhenti ngerokok, nemenin orang yang ngerokok. Nah itu contohnya. Udah tahu mau berhenti begal, nemenin begal terus nongkrong, ya kan? Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan kita anak-anak Tuhan itu adalah berbicara dengan lisan yang baik, ya kan? Berbuat dengan pola tingkah laku yang positif seperti itu. Jadi intinya di pergaulan. Dan yang satu hal lagi, yang Tuhan lihat bukan wajahmu tapi hatimu. Ketika hatimu berjuang, Tuhan aku mau tinggalkan dosa. Kita kasih satu contoh, saya sudah disebut sama Kak Elia itu. Misalnya katakanlah dosa mabok lah misalnya ya, sederhananya. Tuhan aku mau tinggalkan mabok gitu kan. Nah tetapi si Bang Ras ini sudah tinggalin teman-teman yang suka bikin rusak itu, yang pergaulannya jelek sudah ditinggal, masih jatuh lagi mabok. Pas sendirian juga masih kepengen kali ya. Atau di satu kesempatan ada minuman yang bisa ditenggak begitu, nah jatuh lagi. Nah yang model begitu Tuhan melihat hatimu. Pas sudah minum ada penyesalan. Nah kesungguh-sungguhan hati itu yang Tuhan lihat, bukan jatuhnya. Kayak gitu ya. Thank you Kak Elia. Itu betul sekali. Jadi sikap hati ketika kamu jatuh dalam dosa itu, apakah kamu menyesali dosa itu dan meminta pengampunan kepada Bapakmu? Let's let it flow. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak minta pengampunan, itu menjadi bukti adakah Roh Kudus yang menghidupimu atau tidak. Karena kalau kamu sadar kamu melakukan dosa, kamu akan menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Meskipun kamu pasti akan jatuh lagi, tapi setidaknya itu menjadi bukti bahwa apa? Roh Kudus itu menghidupimu dan menginsyafkanmu akan dosamu, daripada tidak sama sekali. Ya, tapi semua kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu itu. Oke Kak, terima kasih ya. Tapi berarti wujud nyatanya bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, salah satunya yaitu ketika kita menyesali akan dosa yang kita lakukan. Apakah seperti itu Kak? Ya, penyesalan yang tulus. Bukan penyesalan yang Tuhan udahlah aku berbuat dosa, enggak itu, tapi enggak ada perubahan. Ya boleh. Itu namanya Kak. Ya itu sama. Itu sama ya seperti ibadah yang minggu yang kemarin saya ikuti di salah satu gereja di Jakarta ini. Memang di situ waktu khotbah pendetanya mengatakan ketika kamu merasa kamu sudah ada di dosamu udah banyak, intinya seperti itu. Cukup kamu sesali aja dosamu. Dikatakan pendetanya seperti itu, sesali dengan tulus dan kembali setia kepada Tuhan, kata pendetanya seperti itu Kak. Tapi langsung di situ aku sebentar itu sadar kan, cuman seketika aku menyadari apakah memang hanya dengan menyesali dosa itu memang benar itu dosa kita udah dihapuskan gitu Kak Elia. Ya, penghapusan dosa itu sudah selesai 2000 tahun lalu. Tapi tergantung kamu mau menerima penghapusan itu yang dibuktikan oleh perubahanmu atau tidak. Itu aja.
Nggak mungkin setiap kali kau berdosa meminta ampun, Yesus kau salibkan lagi. Bukan. Yang Yesus lakukan itu adalah mengambil kamu dari kutuk kematian. Kamu berdosa, minta ampun, Tuhan disalibkan lagi. Bukan begitu. Yang Tuhan tebus itu adalah kamu dari kutuk dosa. Tuhan tidak mengambil dosamu, bukan. Kamu yang diambil dari dosa. Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Jadi kamu diambil dari maut, seperti kamu diambil dari lumpur hidup. Kamu selamat. Tapi lumpur hidupnya tetap ada. Bukan lumpur hidupnya yang diambil sama Tuhan. Kamu entah dikemanakan gitu. Di mana? Disimpan ke sebelah. Enggak. Dia mematahkan kutuk dosa yang adalah maut. Gitu ya, Ras? Oke Kak. Jadi gimana dengan pernyataan seperti ini Kak? Mungkin bukan aku aja, mungkin kita semua ya, kita semuanya bahkan pernah selalu menyebutkan seperti ini di dalam doa kita. Ya Tuhan, untuk dosa yang saya perbuat, dosa yang saya sengaja maupun dosa yang tidak saya sengaja, mohon hapuskan itu. Jadi situ terbit sebuah pernyataan, sebenarnya dosa yang saya sengaja dan dosa yang tidak saya sengaja itu seperti apa Kak? Ya, misalnya sebenarnya semua dosa itu disengaja. Tapi ada momentum. Di dalam doa kita itu selalu kita sebutkan seperti itu kan Kak? Mungkin bukan aku aja, banyak orang yang selalu berdoa dalam doa seperti itu. Ya, kadang pun saya begitu. Maksudnya gini, dosa yang disengaja itu merujuk kepada dosa yang direncanakan. Dosa yang tidak sengaja itu adalah dosa yang tidak direncanakan. Mungkin pengertiannya ke sana. Jadi ketika kamu merencanakan besok saya akan bunuh ini orang, itu dosa yang kamu sengaja. Tapi ketika dosa itu terjadi spontan, misalnya kamu kaget ya, kemudian kamu mengucapkan hal-hal kotor atau ungkapan yang menghujat, itu kan tidak pernah kamu rencanakan. Jadi itu mungkin dimaknai dengan dosa yang tidak sengaja. Oke, ketika tadi aku baru masuk ke roomnya ke Elia, pernyataan atau firman yang pertama tadi saya dengar dari ke Elianya itu ketika yang dikutuk adalah tanah, kan seperti itu tadi kan Kak? Ya, terkutuklah tanah. Yang dikutuk itu sebenarnya tanah, kan gitu. Artinya itu seperti apa? Jadi apakah si bayi yang terlahir ke dunia, yang baru dilahirkan, kan dia sudah jadi penghuni di bumi juga, apakah dia sudah berdosa Kak? Ya, silakan Pak Anggi, mau jawab? Oke, baik, terima kasih ya. Kita boleh saling berbagi. Seperti yang Kak Elia bilang ya, kita saling mengisi. Jadi untuk Bang Rat, pertanyaan yang sangat bagus itu. Kalau seorang bayi lahir, apakah dia sudah berdosa? Karena tadi dimulai dengan Allah sudah mengutuk tanah. Jadi dengan terkutuknya tanah bukan berarti itu yang membuat bayi berdosa, tidak ya. Tapi jatuhnya manusia ke dalam dosa, Adam dan Hawa, itulah yang membuat manusia berdosa. Dan setiap manusia yang ada di dunia ini pastilah berasal pada awalnya itu dari rahimnya Hawa. Nah, yang tanda kutipnya begini, perhatikan satu kalimat yang agak urgent ini, bahwa setiap bayi boleh ada di dalam kandungan seorang ibu pasti diawali dengan nafsu, gitu. Nafsu seorang pria itu makanya dikatakan ketika Allah murka kepada manusia, engkau akan berahi kepada suamimu dan seterusnya kan, suamimu berkuasa atasmu dan susah payahmu waktu mengandung. Nah, itu merujuk kepada akibat daripada dosa itu tadi. Jadi bayi sudah berdosa ketika lahir, yes, tapi bukan dosa yang diperbuat, melainkan dosa asal dari orang tuanya. Kira-kira seperti itu ya pandangan saya. Terima kasih Kak Elia. Iya, orang berdosa sejak di dalam kandungan itu juga dikenal oleh orang Yahudi yang disebut dengan Yetzer Hara. Lawannya itu adalah Yetzer Hatov. Misalnya di dalam Tehillim 51 ayat 7. Mazmur ya, Mazmur kalau dalam bahasa Indonesia. Mazmur 51 ayat 5. Dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dosa warisan itu bro,
bukan berarti bayi itu menanggung dosanya Adam. Tidak. Tetapi bayi itu mewarisi karakter keberdosaannya Adam sebagai pemberontak. Itu yang disebut dengan natur keberdosaan. Jadi ketika bayi dilahirkan, dia sudah punya natur dosa. Natur dosa itulah yang membuat bayi itu ketika dewasa, dia bisa melakukan perbuatan dosa. Sama seperti singa, bayinya singa. Ketika singa itu dilahirkan, dia tetap binatang buas. Meskipun dia belum melakukan perbuatan yang buas. Jadi karena dia hewan buas, makanya dia bisa melakukan perbuatan buas. Bukan dengan melakukan perbuatan buas, makanya dia disebut binatang buas. Bukan. Tapi karena kebuasannya lah, karakter itulah yang membuat dia melakukan perbuatan yang buas. Maka karakter dosa itulah yang membuat kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau bayi itu lahir suci, nggak mungkin dia bisa mati. Kalau bayi itu lahir suci, nggak mungkin dia berbuat dosa. Allah itu suci, apakah Allah berbuat dosa? Kalau bayi itu suci, nggak mungkin dia berbuat